Hai, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, setidaknya kamu nggak boleh sedih sendirian. Dan di episode kali ini, aku pengen balikin semua memori kamu tentang dia, balikin semua hal yang sudah pernah hidup sama dia. Nggak untuk kamu ada di situ lagi kok. Cuma sekedar mungkin kita menghargai orang-orang yang udah kita tinggalkan, orang-orang yang udah nggak sama kita lagi. Dan aku nggak sendiri juga, aku balik lagi sama Acil yang bakal jawab beberapa question dari aku. Nanti kita bakal jawab sama-sama. So, tanpa lama-lama lagi, dengerin ini pelan-pelan ya. Jadi, di sini gue punya 10 pertanyaan. Kita jawab, dan lu bakal jawab itu, dan lu bakal nanya balik itu ke gue. Udah siap? Pertanyaan pertama adalah, ada nggak sih satu nama yang sampai hari ini tuh lo kangen banget sama dia? Satu nama ada, dan gue percaya sampai kapanpun dan siapapun pasti tidak akan pernah bisa lupain satu nama dalam hidupnya. How about you? Apakah ada atau tidak ada? Kalau satu nama yang masih gue kangenin sampai hari ini tuh pasti ada, tapi gue nggak berharap banyak sih. Gue nggak berharap banyak untuk bisa balik lagi atau bisa sama-sama lagi, but ada. Kalau kalian, terus di kolom komentar. Pertanyaan selanjutnya adalah, udah seberapa lama sih lo nggak sama dia? um, 2023, 24, 25, 24, 25, nyaris 3 tahun sih udah nggak sama dia. 3 tahun, ya 3 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Tapi gue juga bingung, kayak setelah nggak sama dia tuh ya hidup gue tetap berjalan kan, tapi rasanya tuh berhenti di dia. Jadi kayak nggak tahu gitu kenapa gitu, nggak minta dia balik, nggak minta dia kembali, cuman gue juga gak ngerti gitu. Kayaknya gue harus sembuh dulu dari hal-hal yang pernah gue jalanin sama dia, sampai nanti akhirnya gue sudah berdamai dan gue siap untuk melanjutkan hidup dengan seseorang yang mungkin bisa merayakan menang kalah gue. Gitu sih. Kalau lu sudah berapa lama juga nih? Kalau misalkan, kalau ditanya udah seberapa lama kamu nggak sama dia, gue kurang lebih udah 3 tahun kali ya. Dan rasanya jadi kayak ternyata udah lewat aja gitu. Padahal kalau dihitung-hitung 3 tahun tuh lama kan, tapi kayak nggak kerasa aja. Mungkin di tahun pertama itu kerasanya lama banget. Di tahun kedua, tahun-tahun berikutnya, gue ngerasa ternyata gue udah nggak sama dia ya. Ternyata gue udah jauh ya. Dan ternyata kita tuh sejauh ini gitu. Yang paling berat tuh adalah tahun-tahun pertama setelah kita kehilangan orangnya. Kalau kalian udah seberapa lama kamu nggak sama dia? Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih hal yang kangen buat lo lakuin tuh cuma sama dia doang? Something memory yang itu tuh cuma di dia doang, baru bisa kerasa lebih seru, kerasa lebih hidup, dan terkerasa lebih ada maknanya gitu. Ada nggak sih? Banyak banget. Kalau ngomongin soal kangen, kayaknya sampai gue pindah ke Jogja pun itu adalah salah satu cara gue untuk bisa ngelupain beberapa momen-momen, padahal yang kita tahu kita nggak bisa ngelupain siapapun yang pernah hadir dalam hidup kita gitu, apalagi dia adalah orang yang spesial pada saat itu. Dan hal yang paling gue kangenin adalah dia tuh kan appreciate banget sama apapun yang gue lakuin. Kayak sekecil apapun yang gue lakuin tuh dia selalu bilang, ih kamu keren, I'm so proud of you, kata dia. Kayak sekecil gue berhasil kuliah tanpa
melewati satu mata kuliah pun kayak gue berhasil ngelakuin hari ini tanpa ngeluh pun gitu, dan kayak kamu keren, aku bangga sama kamu, pokoknya kita sama-sama terus, aku pengen terus ada dalam prosesmu. Dan ternyata semua itu emang nggak bisa didapetin dari orang lain gitu. Gue ngerasa walaupun katanya enggak itu belum, tapi kayaknya nggak ada di orang lain deh gitu. Gue juga nggak ngerti gitu, apakah dia adalah orang yang kesepian, apakah dia dulu adalah orang yang tidak pernah dihargai sama orang lain, makanya dia memperlakukan gue segitunya gitu. Dan gue lupa ternyata orang itu ada limitnya. Dari hal-hal kecil tentang yang gue lakuin yang selalu di-appreciate sama dia tuh, gue lupa juga untuk menghargai dia. Dan di pikiran gue tuh dalam waktu 3 tahun itu tadi ya Yan, setelah gak sama dia, apakah dia pernah satu hari aja mikirin gue kangen sama gue gitu. Gue tuh penasaran sama itu gitu. Kalau lu sendiri gimana tuh, kayak momen apa sih yang memorable banget ketika lu sama dia dan gak lu dapetin sekarang gitu? Kalau kurang lebih hampir sama, dimana gue butuh validasi atas apa yang udah gue lakuin. Kayak dia tuh orangnya seru kalau misalkan gue ajak discuss tentang sekedar milih baju aja gitu, kayak ini lucu nggak ya gitu, terus dia tuh bisa kasih reason yang emang kadang gue tuh nggak pernah kepikiran kesana gitu loh. Kayak dia bisa milihin gue warna baju yang kamu tuh kalau pakai warna hijau tuh lucu, kamu tuh kalau pakai warna merah tuh lucu tau sebenarnya, biar baju kamu nggak hitam-hitam terus gitu. Dan emang make sense aja gitu ketika gue coba, oh ya bagus juga ya gitu loh. Jadi yang bikin gue kangen adalah kayak memori-memori dimana ini kita udah nggak bisa cerita lagi ya gitu, ini kita udah nggak bisa discuss lagi ya gitu, bahkan tentang hal-hal kecil aja kita udah nggak bisa ngobrol lagi ya gitu. Dan yang sering gue kepikiran adalah dia ngelakuin hal itu nggak ya ke orang barunya, dia ngelakuin hal itu nggak ya kalau misalkan cowoknya beli baju, dia mikirin warna yang match juga nggak ya sama cowoknya gitu loh. Kadang tuh aduh, hal-hal itu tuh harusnya lu lakuinnya cuma sama gue gitu loh, tapi ya udah gue nggak bisa ada kapasitas buat ngelarang dia lagi karena udah bukan punya kita lagi gitu sih. Itu yang paling nggak enak sih sebenarnya. Tapi dari baju yang pernah lu bahas ya, nggak tahu ya kalau dia nonton atau enggak, karena kan gue sama Tria 24/7 dan rata-rata emang baju lu hijau semua, kasihan. Dan gue tahu ternyata reasonnya itu. Tapi balik lagi perihal baju, gue baru inget banget ya, kenapa kayak di Instagram gue, postingan gue semuanya serba hitam, karena si orang lama ini selalu bilang aku suka ngeliat kamu pakai baju hitam karena kamu lebih cantik dengan pakai baju hitam. Jadi kayak sekarang adalah bentuk merayakan dan mengapresiasi dia, karena dia dulu appreciate banget sama gue melakukan hal-hal yang dia suka dulu di gue yang sekarang. Dan apa ya, sampai pada akhirnya tuh ketika gue mau coba warna lain tuh gue nggak berani gitu. Karena oh ternyata dulu kata dia tuh ketika gue pakai baju warna hijau tuh bagus, terus gue belum berani coba warna lain gitu, kayak misalkan biru atau misalkan yang lebih ngejaran lagi merah gitu kan. Tapi gue trying to hard buat oke, gue harus cobain hal-hal yang nggak berani gue cobain, karena mungkin ada sedikit banyak ya dulu pernah ngelakuin itu sama dia, tapi sekarang nggak sama dia, itu belajarnya itu lumayan lama sih, hampir tahunan kalau nggak salah sih. Itu yang gak enak itu di situ gitu loh. Kalau kalian pernah nggak ada memori di mana lo kangenin yang hal-hal itu harus cuma kalian lakuin berdua aja gitu? Sama oh iya ada lagi, kalau misalkan naik, kita kan gue suka motoran kan, main sama dia, walaupun sebenarnya ada mobil, cuman gue lebih suka motoran sama dia. Karena kalau kata dia tuh aku bisa ngerasain langsung anginnya, aku bisa langsung ngerasain aroma tubuhmu dari belakang gitu, kayak iya, karena dia tuh selalu appreciate kamu tuh kalau kena angin tuh wangi gitu. Gak tau ya kenapa, mungkin parfum gue enak kali. Jangan-jangan dia juga nyimpen lo di parfum. Kayaknya gitu loh. Dan ya emang ya mudah-mudahan dia udah nemuin teman motoran yang baru gitu, atau mungkin dia bisa nemenin orang-orang baru yang lebih seru daripada gue sih. Next question is,
Sejauh apa sekarang kamu sama dia? Apa nih maksudnya hubungannya? Iya, interaksinya, jaraknya, Hmm, anything. kalau dibilang seberapa jauh, sangat jauh. So far away. Eh, sejauh apa ya? Jauh banget lah gitu. Kayak gue juga nggak pernah berpikir, kok kita bisa sejauh ini ya? Yang tadinya semua apa yang gue lakuin itu gue libatin ke dia tuh, hal kecil pun udah nggak ada dia lagi gitu di dalamnya. Gue juga nggak tahu apakah dia masih, soalnya kan kita beda agama ya Yan, apakah dia masih di jam 2 pagi ngobrol sama Tuhan untuk ngeluhin semua yang dirasain. Gue juga nggak tahu. Terus apakah dia masih suka makan bakso aci lagi dengan full ceker, apakah dia masih suka dengan makanan manis. Kayak jauh banget kan, gue nggak tahu dia gimana karena kita juga kan udah nggak komunikasi, nggak berteman juga di all sosmed juga. Jadi kayak gue nggak tahu dia di mana dan dia gimana. Cuman dimanapun kamu berada, eh, jangan lupa untuk terus bahagia karena kamu adalah salah satu manusia yang pantas untuk bahagia lebih dari hari ini dan hari-hari sebelumnya. Kalau lu sejauh apa tuh? Gue nggak pernah bisa jauh dari mantan gue. Itu yang bikin apa ya? Buat beberapa orang bisa bikin orang yang pernah sama dia tuh bisa nggak bisa lepas dari dia. Dan ini bukan kepedean ya, tapi mostly orang-orang yang pernah deket sama gue sampai sekarang tuh gue interaksinya baik. Gue interaksinya kayak ya masih mutualan, masih yang bahkan masih kontak WhatsApp tuh masih gitu, masih semua itu masih gitu. Cuman nggak yang gak yang intens kayak dulu. Mungkin cuman beda topik obrolannya aja gitu. Kayak misalkan sekedar replay, ya ini di mana gitu. Kayak cuman kok ternyata tuh bisa se gak ada itu perasaannya gitu loh. Dan itu yang gue latih ke si dia ini, kayak buat sebenarnya aku tuh masih pengen tahu kabar kamu, aku tuh masih pengen tahu apa yang kamu lewatin. Kayak jangan diblokir ya, atau jangan di unfollow ya, jangan di, aku masih pengen tahu kabar kamu walaupun kita udah jauh. Tapi one day aku pasti bakal ngingetin kamu kalau misalkan kamu udah terlalu jauh arahnya. One day aku pasti bakal datang lagi ke kamu kalau misalkan kamu kayaknya udah terlalu kesepian dan gak ada teman cerita gitu sih. Tapi kita as a teman cerita aja, nggak ada apa-apa gitu. Bisa ya? Ini juga aneh gitu, kok bisa ya? Bisa ya gue ya? Kayak emang nggak sakit pas itu? Ah, balik lagi kalau awal-awal putus itu masih yang kayak aneh gitu rasanya. Tapi makin kesini kayak ternyata hubungan kayak gitu tuh lebih baik daripada kita ngelosin jadi putus kontak semuanya gitu loh. Karena apa, kalau misalkan kita udah saling blokir, saling delete kontak gitu kan, rasanya kayak kalau misalkan pasti sering dong kita lagi sibuk tiba-tiba kepikiran dia gitu, relapse ya gitu kan. Jadinya tuh jadi bengong, jadi mikirin dia, jadi yang kayak ngedistract banget gitu kan. Tapi kalau misalkan kita masih mutualan, masih kayak gitu segala macem, bisa kayak apa ya, kalau misalkan tiba-tiba relapse ya cuma pengen lihat storynya doang, ya udah gitu loh. Jadi hal normal gitu loh, bukan jadi hal yang kayak apa sih kok dia masih lihat story gue gitu. Dan gue juga ngelakuin itu ke dia juga ngelakuin itu ke gue. Jadi kayak kita masih saling tahu kabar satu sama lain, cuman udah nggak ada komunikasi aja gitu. Tapi kayaknya jauh tau, jauh tapi deket tapi jauh gitu. Gimana ya rasanya? The next question, ada nggak sih hal yang berubah setelah nggak sama dia? Banyak sih. Lebih apa ya? Ternyata gue pernah baca buku tapi gue lupa deh itu di mana ya. Kalau nggak di anak kecil, kalau nggak salah anak kecil yang kehilangan pundaknya. Jadi kayak ternyata oh no, when you feel useless, kita tuh harus kehilangan orang yang kita sayang untuk menemukan diri kita sendiri.
Dan ternyata setelah gue nggak sama dia tuh gue menemukan best versionnya gue. Dan nggak sama dia akhirnya nggak buat gue jadi pribadi yang lebih present sama apa-apa yang lagi gue punya. Karena gue mikirnya tuh dulu, ini kita bisa sampai nikah nggak ya gitu, ini kita masih sama-sama terus nggak ya. Gue terlalu mikirin masa depan sampai akhirnya gue kehilangan momen itu sama dia gitu. Gue melupakan hal-hal baik, hal-hal indah yang sebenarnya itu Tuhan kasih melalui dia gitu. Dan gue melupakan itu. Dan kebaikan dan ya karena gue ngerasa kalau ngomongin soal dia tuh gue masih di titik kayak sayang banget Yan, sayang banget lah gitu. Sayang banget dengan dia yang mengusahakan, dengan dia yang selalu menjadikan gue satu-satunya gitu. Dan terima kasih sudah menjadikan pelajaran hidup yang luar biasa yang gak bisa gue dapetin di orang lain. Dan sudah mencintai gue. Dan gue merasakan hal-hal yang gak pernah gue dapetin even di keluarga gue pun gitu. Udah jangan lagi, masih banyak gue. Habis jawaban. Udah sih gitu. Kalau lu sendirian gimana tuh berubah dalam diri lu? Mungkin yang berubah dalam diri gue adalah gue jadi jauh lebih dewasa lagi setelah nggak sama dia. Setelah nggak sama dia tuh gue jadi tahu apa artinya menghargai orang yang pernah kita lewatkan. Itu ternyata harus banget kita pelajarin gitu loh. Dan yang paling kelihatan berubahnya adalah dari bagaimana cara gue ngadepin masalah. Berubahnya tuh dari bagaimana cara gue ngontrol emosi, cara gue untuk dulu gue sesederhana kayak dulu gue masih sering ngomong kasar gitu loh. Kayak sesederhana dulu tuh gue masih sering yang kayak ngelihat orang salah tuh ya udah lu salah gitu. Tapi sama dia gue belajar jadi kayak kamu jangan deh ngelihat orang yang salah tuh cuma dari titik salahnya doang. Coba kamu lihat reason kenapa dia ngelakuin itu. Mungkin dia cuma kesepian, atau mungkin dia cuma pengen perhatian, atau mungkin dia cuma pengen apa ya, pengen di notice gitu loh. Karena itu yang sering dilakuin sama dia. Kayak once dia buat kesalahan terus gua marah, terus dia kayak cuman bilang, kamu sadar gak sih sebenarnya kamu tuh ninggalin aku, kamu sadar gak sih aku tuh cuman butuh waktu kamu sadar gak sih aku tuh kangen sama kamu, makanya aku suka marah-marah kayak gini. Hal-hal kayak gitu loh yang akhirnya gue sadar kalau ternyata beberapa orang yang bersalah, beberapa orang yang bikin kesalahan, atau mungkin dia itu selalu cari ribut gitu lah kalau di hubungan, dia itu sebenarnya nggak beneran pengen berantem, tapi mungkin dia cuma pengen kita notice, dia cuma pengen kita tanya kamu kenapa gitu. Jadi itu yang sekarang lebih legowo di gue, kayak ternyata dia ngajarin gue tentang banyak hal gitu. Sekali kamu dicintai hebat oleh Trian. Aduh, makin soalnya makin ke bawah pertanyaannya makin deeply guys. Oke. Lo masih berharap dia balik gak sih? Wah, ini pertanyaan yang gue juga bingung gue mau jawabnya gitu. Karena kalau dibilang balik sih kayaknya nggak mungkin ya Yan, karena dia udah nggak mau gitu. Tapi kalau someday kamu ngerasa kayak kamu nggak baik-baik aja, atau kamu ngerasa nggak ada lagi orang yang peduli sama kamu, aku masih di tempat yang sama kok gitu. Aku masih di rumah kita yang mungkin sekarang rumahnya udah nggak tahu bentuknya gimana. Kapanpun kamu datang, dengan status apapun kamu kembali ke rumah itu, aku akan terima dengan baik gitu. Tapi nggak maksa untuk dia pulang gitu deh. Aduh ya Allah. Tapi kalau lu sendiri nih, ada harapan dengan yang lu ceritain ke gue? Karena perubahan dalam diri lu tuh juga banyak banget gitu semenjak nggak sama dia gitu. Ada nggak gitu presentasi misalnya gitu 1-100 untuk balik sama dia? Nggak ada kemungkinan lagi gue bisa balik sama dia, karena dia udah nikah sama orang lain. Jadi ya mau gimana gitu, udah nggak ada kemungkinan buat kita sama-sama. Atau mungkin kadang kalau ketemu aja gue suka ngerasa berdosa. Atau mungkin kadang gue kalau misalkan gue masih bales replyan dia, gue masih ngerasa ini tuh gue jahat. Kalau misalkan gue masih suka kepikiran kabar dia, ini tuh gue yang jahat gitu loh. Jadi kayak lebih sakitnya tuh karena akhirnya gue sadar kalau ternyata emang gue nggak bisa balik sama dia. Akhirnya gue sadar kalau dia tuh udah nemuin pasangannya, dia udah nemuin jodohnya gitu loh. Kalau dia tuh juga mikir
selayaknya lu juga mikirin dia gitu. Kita berandai-andai ini misalnya. Kayak pasti pernah karena dia juga pernah confess akan hal itu kayak bahkan dia pernah bilang kayak kamu kalau ada apa-apa cerita sama aku ya, nggak apa-apa cerita aja gitu, kita as a friends ya, kita as a apa ya, orang yang pernah saling bantu satu sama lain, orang yang pernah baik satu sama lain. Jadi kayaknya nggak bakal ada alasan aku buat benci sama kamu, kata dia. Dan gue juga nggak ada alasan buat benci sama lu gitu, karena yang selesai di hubungan gue tuh kita nggak ada yang salah. Yang selesai di hubungan gue tuh kita tuh masih saling sama-sama sayang, cuman emang harus berhenti karena keadaan aja, harus berhenti karena akhirnya dia dipilihkan sama orang tuanya laki-laki yang lebih tepat buat dia. So ya itu resiko, mungkin itu adalah resiko laki-laki yang sedang berproses. Tapi emang gitu gak sih, kalau perempuan tuh bakal nikah sama orang yang siap nikahin dia. Jadi kayak banget deh kalau ngomongin masa lalu, karena bingung ya gitu, balik ke masa lalu nggak bisa, mulai sama orang baru juga susah gitu. Ada kayaknya langsung next question deh. Jadi mau balik, nggak, kemungkinan baliknya enggak ya, janganlah, biarkan dia bahagia. Dan dan terima kasih sudah hadir dalam hidup dia, Trian. Ini salah banget nih bikin episode. Brengsek. Kalau oke, pertanyaan selanjutnya adalah kalau lu bisa balik ke waktu masih sama dia, ada gak sih kesalahan yang pengen lu perbaiki? Banyak, karena gue ngerasa hubungan gue sama dia tuh problem itunya tuh di gue gitu ya. Gue yang sumber permasalahan di situ. Karena dulu pikiran gue ya ngapain pacaran gitu, ngapain jalin hubungan, apalagi beda agama gitu kan. Kalau gue dikasih kesempatan untuk balik ke masa lalu untuk memperbaiki hal-hal pas lagi sama dia, gue akan mencoba untuk memberikan feedback cinta yang luar biasa yang dia kasih ke gue. Dengan ya udah nggak usah mikirin masa depan, kita jalan yang ada sekarang, kita sama-sama mengisi, kita sama-sama melengkapi. Gue gak mungkin ngebiarin dia feeling lonely. Gue gak mungkin ngebiarin dia terlalu cemburu sama orang-orang di sekitar gue. Gue bakal ngajak dia untuk lebih banyak lagi ke tempat-tempat yang mungkin gue dulu aduh, gue sih udah di titik yang gak nangis sih kalau ngomongin soal dia. Cuman kayak ngerasa gue salah aja gitu. Kayak salahnya lu kenapa orang sebaik lu harus ketemu sama orang yang penuh luka kayak gue, yang akhirnya cinta lu tuh malah ngebuat lu sakit juga gitu. Dan kayaknya gue nggak bisa ngubah itu deh kan gitu. Kayak nggak bisa deh, karena gue nggak tahu diri gue maunya apa. Karena gue bad human banget pas waktu gue jalan hubungan sama dia gitu. Gue nggak tahu, gue yang gue cuman mau bilang sama dia adalah maaf dan makasih, gitu doang. Kalau lu tuh, lu apa yang mau lu perbaiki ketika dikasih waktu? Mungkin gue bakal kasih waktu gue lebih banyak sama dia, karena kesalahan terbesar gue adalah gue sayang sama dia, tapi gue ngasih kesepian juga sama dia. Di waktu yang sama gue bikin dia bahagia, tapi di waktu yang sama juga dia harus jalanin banyak hari-hari yang dia sendirian, gak ada gue. Karena mungkin waktu itu gue lagi struggling parah dalam hidup gue lagi banyak masalah dalam keluarga, gue lagi dapet mungkin lagi dapet hal-hal berat yang harus gue lewatin pada hari itu. Dan nyesalnya adalah kenapa waktu itu gue nggak coba ngelibatin dia. Gue malah takut bikin dia kepikiran, gue malah takut bikin nyusahin atau ngerepotin dia, yang padahal setelah akhirnya dia coba confess ke gue, ternyata waktu itu tuh aku tuh juga pengen bantuin kamu loh, tapi kamu tuh nggak pernah kasih ruang buat aku tuh juga pengen loh ada di proses kamu, tapi kamu nggak pernah ngasih kesempatan itu buat aku. Jadi kayak apa gunanya aku ada di samping kamu, tapi aku juga nggak bisa kasih peran aku sepenuhnya buat kamu, buat nemenin kamu, buat bantuin kamu. Jadi kayak kalau misalkan bisa balik lagi,
aku pengen ngelewatin hari-hari berat itu sama kamu, dan aku pengen ngajak kamu susah, aku pengen ngajak kamu mikirin hal-hal rumit itu, aku pengen ngajakin kamu effort bareng, karena ternyata waktu itu aku terlalu egois buat ngejalanin itu sendirian, dan aku lupa kalau aku punya kamu waktu itu. Menghela nafas dalam banget. Tapi gue udah yang selegowo itu sih buat akhirnya nyeritain dia, karena gue pikir kayak ya nggak bakal ada yang bisa gantiin dia, tapi dia tuh nggak harus dilupain, tapi dia tuh dikasih ruang yang dimana ruang itu tuh nggak diisi sama manusia lain dalam hidup gue. Yang kalau misalnya gue ketemu sama orang baru pun gue bakal bilang ke orang baru kayak dulu tuh di hidup aku pernah ada dia gitu, dan sebagian besar hidup aku berubah tuh juga karena dia, dan kamu nggak harus ngebenci dia karena akhirnya dari perubahan besar dalam hidup aku ya kamu pemenangnya bukan dia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, lu apa sih, ada nanggepin enggak? Wah sih, kayak ya pantas sih lo jadi penulis ya gitu. Tapi emang iya sih, benar-benar kayak kita tuh nggak bisa untuk ngelupain siapapun dalam hidup kita, apalagi dia punya peran penting dan ngerubah kita jadi manusia yang lebih humanis lagi gitu loh. Jadi ya Lu harus lupain dia, lu harus gantiin dia. Lu pengen nggak gantiin dia? enggak sih gitu. Jadi biarkan dia ada di satu ruang yang nggak bakal bisa digantiin sama siapapun gitu. Tapi untuk orang baru pun ya kamu nggak mungkin kalah karena memang kamu pemenang ya. Setuju. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, wah ini sangat sangat pribadi sekali ya. Masih ingat gak nasihat terbaik dari dia? Boleh simple, boleh panjang, boleh terserah deh. Nasihat terbaik dari dia masih ingat gak? Ingat banget dan gue bawa sampai hari ini juga. Karena dia kan nonis tapi dia mempelajari Islam. Kalau misalnya gue lagi not okay sama hal-hal yang gue jalanin, dia tuh cuman bilang kamu harus baca Quran surat Al-Baqarah, ayatnya gue lupa. Intinya tuh kayak setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan Tuhan gak pernah salah naruh beban di setiap pundak hambanya. Jadi itu terus yang gue inget, kayak yang bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aja gitu mempercayai bahwasanya setiap kesulitan tuh ada kemudahan gitu. Aku percaya kok kamu bisa. Aku percaya kok kamu bisa. Aku bisa ada di titik aku sekarang. Aku bisa ketemu banyak orang, tapi aku nggak bisa ngejalanin hubungan setelah nggak ada kamu. Sial. Apa nih nasihat apa? Kayaknya kalau lu yang sering banyak nasihat apa nggak? Justru gue yang banyak dinasehatin, karena balik lagi aku cuman manusia yang banyak rebelnya juga kok guys. Aku nggak se green itu, nggak sebaik itu juga. Satu nasihat yang paling gue inget dari dia sih cuman jangan lupa minum air putih. Satu lagi nih fun fact-nya. Trian tuh adalah anak yang sangat hobi minum air putih, dan kalau gue nggak minum air putih gitu dia selalu bilang lu banyak minum air putih. Oh ternyata reasonnya adalah kamu. Terima kasih. Iya sih, karena dia anaknya air putih holik banget ya. Bahkan dia kayak sering ngingetin gue kalau kemana-mana tuh bawa tumbler. Kalau kemana-mana tuh, apalagi kamu sering ke bandara, karena di bandara kan ada refill gitu kan, atau di stasiun juga kan ada gitu. Kamu bawa air putih gitu biar nggak lupa minum air putih gitu, karena dia tahu gue anaknya suka ngopi banget. Terus gue dia sering ngelarang gue juga, kayak nasihat dia kurangin rokoknya gitu. Cuman kalau misalkan kamu masih susah buat ngurangin rokoknya, minum air putihnya dibanyakin gitu. Pokoknya dia tuh selalu ngingetin hal-hal yang tentang kesehatan gue, kayak kamu jangan lupa jaga kesehatan, kamu jangan lupa olahraga, karena aku tahu kerjaan kamu tuh sebagian besar pakai otak gitu kan, yang dimana otak itu kalau capek nggak bisa dipijet, otak itu kalau capek nggak bisa dikerokin gitu kan. Jadi kayak lebih rawan gilanya gitu. Makanya dia selalu notice gue kayak jangan lupa minum air putih, karena itu buat otak kamu, itu buat makanan untuk organ-organ tubuh kamu yang udah kamu ajak capek buat kerja hari itu. Simple banget ya, tapi meaning gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Ini jawab simpel aja ya. Berapa persentase move on lo? 65. Masih sangat besar. Kalau gue kayaknya hampir 90% gue udah move on. 10%-nya itu sisa buat apa ya? Itu hari-hari kesepian yang kayaknya aduh ini itu harusnya enaknya cerita sama dia. Di bagian itu aja gue nggak bisa move on dari lo gitu. Karena itu seru banget discuss sama lo. Dan mungkin ini adalah jadi pertanyaan terakhir. Kita harus move on guys. One day, percayalah, setiap manusia itu diciptakan berpasangan dan gak mungkin Tuhan biarin kamu kesepian. Pasti kamu bakal dikasih kok satu orang yang bisa nemenin kamu sampai tua, sampai gak ada bahkan. Dan apa harapan lo untuk orang baru itu? Harapan untuk orang baru ya, siapapun nanti yang berhasil jadi pendamping aku ya, harapannya mudah-mudahan kita bisa ngelewatin semuanya, dan mudah-mudahan kita sudah bertemu dengan best version kita masing-masing. Dan kalaupun memang ditakdirkan untuk sama-sama, harapan gue dari awal kita ketemu sampai nanti kita udah gak sama-sama ada di dunia ini, cintanya gak pernah berubah gitu. Harapan Trian untuk orang baru. Karena gue usia udah matang, terus kayak udah kesepian banget juga, jadi kayak harapan gue buat orang baru, kenapa baru datang dan lo kemana aja gitu. Harapannya tuh kayak gue nggak sabar buat bikin anak sama lo gitu. Gue nggak sabar punya anak dari lo. Gue nggak sabar jadi ayah. Gue nggak sabar ngelihat lo dipanggil ibu. Terus apa ya? Mungkin lebih ke hal-hal intimate antara suami dan istri gitu, kayak akhirnya ya gitu. Akhirnya ya. Pokoknya gue udah nggak sabar banget buat. Satu lagi, gue penasaran anak gue nanti secantik apa. Karena sebenarnya terserah mau dikasih anak laki-laki atau perempuan, tapi gue lebih penasaran anak perempuan gue secantik apa. Karena one day gue bakal jadi cinta pertamanya. Iya lagi. Ternyata kita sudah tua guys. Dan kita juga pengen dengar versi kalian apa, harapan kalian buat orang baru atau buat jodoh kamu nanti. So ada nggak terakhir deh yang mau lu sampein buat dia atau buat teman-teman yang lagi nonton? Terakhir dari Acil untuk siapapun yang ada di fase kehilangan, jangan pernah takut untuk kehilangan siapapun, karena kehilangan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Karena kehilangan, itu adalah proses menjadi manusia. Gak apa-apa banget kalau harus ngerasain kehilangan. Terakhir dari gue, aku Trian, terima kasih sudah bertahan. So ketemu lagi besok, dadah.